kesel hati aku. Kata orang tua aku gini, udahlah nak, biarin aja, doakan baik aja. Kata papaku, kata mamaku, jangan dikit-dikit lah baik dan berubah. Itu mamaku tuh bilang kayak gitu, mamaku. Nah, nanti karena apa? Karena kamu tuh anaknya polisi, nanti akan jelek nama kamu, dikit-dikit ke kantor polisi, dikit-dikit ke kantor polisi, padahal orang itu kurang ajar sama kamu. Kamu harus belajar sama yang sudah kata mama. Kata mamaku bilang gitu. Sekarang yang ngatain Dewi Persik dari dulu sukses nggak, kata mamaku. Kata mamaku, aku jawab enggak, mah ya udah, kamu harus pasrahkan kepada Allah yang membalas. Aku lebih nurut sama ibu yang melahirkan aku ketimbang dari netizen. Muhaimin, kamu harus bisa belajar sebagai anak. Aku dulu lahir gak jadi artis, aku lahir jadi anak. Jadi anak, aku harus bisa menjaga bapakku yang didoakan jelek. Ya, aku artis itu berarti duit dong. Masalah uang ini berbicara mengenai kehormatan orang tua. Aku lahir bukan jadi artis. Aku lahir jadi anak Muhammad Adil. Harusnya kamu jaga mulut, Mbak. Kalau kamu siapa emangnya? Kamu jaga mulut, kamu harus bisa jaga orang tuamu, jaga mulutmu juga. Kalau kamu pingin orang lain baik sama kamu kudu baik sama orang. Bapak yang udah meninggal kok bisa dikata-katain untuk masuk neraka, itu kan bahasa apa? Kamu mau bapak kamu didoain kayak begitu? Saya mau tanya. Gitu loh. Jadi kalau bapak kamu tuh didoain masuk surga, kamu masih mending, masih senang. Nah kalau bapak kamu dikatain masuk kan gimana coba? Yakin kamu bakalan jadi artis? Mau presiden, kalau bapaknya itu dikata-katain orang, didoain jelek, ya pasti marah lah. Kamu nggak usah kamu tuh harus bisa jaga. Gue nggak kenal sama lu dan lu nggak ada urusan sama gue. Hai, mulut lu di mana? Itu lo maksudnya. Jadi jangan bilang sama orang lain itu suruh jaga mulut gitu. Sebentar aku mau swab dulu, takut ada penyakit saya. Enggak kan penyakitnya itu toksis. Kalau bawa-bawa orang tua, iyalah. Masa sabar, iya mas Sugeng. Iya. Mami udah makan, udah sayang. Sayang, gue pasti baik. Semangat Mami DP, makasih sayang. Semoga almarhum di lapangan kuburnya. Makasih, aduh. Guys, bener. Aduh, gatel ya. Tadi lo ngehina saya, mau dibilang saya bogel kek, mau dibilang saya itu apa kek, terserah, nggak apa-apa. Orang tua itu kehormatan kita. Orang tua itu kehormatan kita. Bukan masalah Dewi artis harus bisa jaga omongan. Gue akan menjaga mulut gue. Gue akan sopan sama orang yang sopan sama gue. Gue bisa ngomong bahasa binatang kalau orang itu nggak sopan sama gue. Aduh, gatel. Saktis, jaga mulut. Attitude kamu di mana? Jadi aku mau cerita nih. Di pagi-pagi ambiar kemarin itu, Kak Karen Delano itu jadi orang baik. Nih, biar Dennis itu nggak kegeran. Karen Delano itu jadi orang baik. Aku jadi orang
apa namanya nggak baik dengan cara baca-baca yang ada di tim ambiar. Terus kemudian kalau 2 orang Mas Rian sama King Nasar itu orang yang bertanya. Nah dia sudah tahu kok. Tapi ketika itu dia nggak apa namanya nggak konsekuensi, maksudnya apa, nggak komit gitu. Ketika apa namanya ketika live tiba-tiba dia langsung keluar, terus tiba-tiba kita kaget dong. Orang mau dipertemukan sama Papi Uya niatnya baik-baik kok gitu. Nikita nggak kok, dia telepon Eke. Nikita udah telepon aku bahwa dia nggak ikut campur kok, dia udah ngubungi aku. Jadi kayak gitu ceritanya. Jadi bukan ini. Jadi Karen Delano itu jadi orang baik. Siapa saya? Dulu waktu aku batuk pilek di rumah ya. Iya benar. Tapi dia nggak sampai kena COVID. Soalnya langsung sama Mbak Dewi suruh istirahat. Iya. Nggak sampai kena COVID. Iya benar. Aku nggak tahu kalau si Resa. Batuk pilek juga udah batuk sih. Oh udah berapa hari gitu? Ais, aduh. Kena di luar barangkali. Iya benar. Si Mbak itu nyerah, ya iyalah. Mami DP berani lawan kakak Nikita, nggak usah jadi adu domba. Dia juga tahu kok apa akibatnya kalau dia ikut campur. Jadi nggak usah mengadu domba aku sama Nikita Mirzani, karena Nikita Mirzani udah ngubungi aku bahwa dia nggak ikut campur. Jadi nggak usah diadu domba gitu. Karena Nikita Mirzani sama aku tuh satu departemen. Toge, ya sayang. Sekarang aktif berpendidikan tinggi kayak gimana sih kalau misalkan orang tua kamu tiba-tiba didoakan jelek? Beli nggak jadi artis, saya di rumah aja juga udah ada duit kok datang. Ngapain? Jadi jangan seenaknya sendiri dan jaga omongan orang-orang yang ngatain saya. Pahir, diri sendiri dihina dan dimaki masih bisa sabar. Betul. Orang tua itu adalah kehormatan. Kalau kalian waras, kalian akan bela orang tua kalian. Kita bisa jadi sukses karena doa orang tua. Tapi cantikan Dennis nggak apa-apa, yang penting saya bukan penipu dan saya memberikan keperawanan saya untuk suami saya. Orang cantik itu bukan dari mukanya. Dia cantik wajar, hidung dioperasi, pipinya dioperasi. Kalau saya nggak ada operasi di muka saya paling cuma di botox, paling saya cuma dirawat muka. Orang cantik itu udah cantik. Tapi kalau misalkan orang penipu, waduh, itu sudah akhlaknya udah minus. Aku aja kenapa nggak lapor polisi, kan tadi saya sudah bilang, saya tuh punya orang tua, ibu yang sangat baik hati. Ibu saya itu suaminya polisi. Ibu saya itu mengajarkan saya untuk sabar. Ibu saya. Bibir Dennis tuh operasi, ya di apa namanya, disuntik, di filler kayak Karen Delano, di bibirnya ditebelin gitu. Kalian jadi kalau misalkan cantikan Dennis tapi kayaan mami, ya alhamdulillah. Karena saya berbakti sama orang tua saya. Saya mengedepankan orang tua ketimbang hal-hal yang siapapun itu, saya siap nyawa aja saya kasih. Karena buat saya itu adalah orang tua itu di atas segala-galanya. Gak boleh ada yang bisa menyentuh keluarga saya. Keluarga saya itu adalah nomor 1. Gak boleh ada yang bisa aneh-aneh sama keluarga saya. Saya tidak akan mungkin jadi orang sukses tanpa doa dari orang tua saya. Saya bisa tahu attitude, saya bisa tahu sopan santun dari orang tua saya. Kalau logika kita berpikir ya, kalau kamu orang tuanya dihina terus kemudian kamu ketawa, itu berarti kamu orang gila sayang. Kalau orang itu tidak pernah marah, itu berarti tandanya orang gila. Kalau kamu kemudian orang tua kamu dikata-katain masuk neraka, pasti otomatis kamu namanya anak. Mana anak itu habis tahlilan orang tuanya,
Pasti namanya karena kita orang waras, kita punya perasaan dan kita masih mikir, pasti akan ke bawah emosinya. Pasti kamu akan bahasa binatang kayak bahasa apapun akan keluar. Walaupun itu bukan keluar dari bahasa binatang atau apa ya, padahal cuman ketikan ya istilahnya. Kita ketikan ya. Gitu loh.